Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihan Pratama. Saya mahasiswa Hukum Tata Negara semester 6. Cukup tua emang deh. Di sini saya akan mempresentasikan perbandingan hukum tata negara Indonesia dengan hukum tata negara Jepang. Mungkin kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia itu pernah dijajah oleh Jepang mungkin kurang lebih 2,5 maybe 3 tahun, dan setelah itu ada peristiwa Pearl Harbor. Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, ganti lagi ke sekutu, ya kan. Nah, dari dampak positif dari penjajahan Jepang itu ada beragam. Semisal yang positif, banyak yang positif. Salah duanya mungkin pertama, kita mempunyai kurikulum yang kita mempunyai memasukkan nasionalisme ke dalam kurikulum pelajaran di sekolah. Kemudian penghapusan rasial, yang sebelumnya di masa penjajahan Belanda kita mengenal masyarakat Indo, Bumiputra, Tionghoa, Arab, dan lain-lain. Di masa Jepang itu dihapuskan. Mungkin saya akan mencoba masuk ke perbandingan yang pertama, yaitu mengenai konstitusi. Konstitusi Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Di Indonesia hanya ada seseorang kepala negara sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan, yaitu Presiden Republik Indonesia. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur banyak kewenangan atau kekuasaan Presiden Republik Indonesia. Konstitusi ini disahkan pada 18 Agustus 1945, tepatnya pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan telah mengalami beberapa perubahan sejak saat itu. Sedangkan Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer berdasarkan konstitusi tahun 1947. Hal itu dikarenakan di Jepang kepala pemerintahan dan kepala negara dipisah atau dipegang oleh dua orang. Kaisar Jepang sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menterinya itu sebagai kepala pemerintahan. Kedudukan kaisar dalam negara dan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sehingga ia tidak punya kekuasaan yang absolut. Kaisar Jepang bertindak atas nama rakyat Jepang sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, begitu pula dengan Perdana Menteri. Konstitusi Jepang juga dikenal sebagai konstitusi pasca perang yang ditetapkan pada tanggal 3 November 1947 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 1947. Konstitusi ini disusun oleh sekelompok ahli hukum Jepang dan diadopsi setelah Perang Dunia II sebagai bagian dari reformasi demokratisasi yang diarahkan oleh sekutu. Konstitusi Jepang terdiri dari 103 pasal, terbagi ke dalam beberapa bab, termasuk prinsip umum di bab 1, hak asasi manusia dan kebebasan di bab 2, parlemen di bab 3, kekaisaran di bab 4, kabinet di bab 5, kemudian keadilan bab 6, dan yang terakhir pemerintahan lokal itu menempati bab 7. Kemudian kita tinjau dari segi bentuk negara. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara kesatuan, Indonesia terdiri dari 30 sekian provinsi. 37 bang. Wah, 37 provinsi ya berarti sekarang. Yang kemarin baru-baru itu yang pemekaran di daerah di Pulau Papua, yang tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Sedangkan sebagai negara republik, Indonesia dipimpin oleh presiden yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki ciri-ciri utama seperti adanya satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh wilayah Indonesia, adanya keseragaman hukum dan peraturan yang berlaku di seluruh Indonesia, serta adanya pengakuan terhadap keberagaman budaya, suku, dan agama di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, sebagai negara republik, Indonesia memiliki ciri-ciri utama seperti adanya kepala negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat, adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta adanya kebebasan sipil dan politik yang dijamin oleh konstitusi. Sedangkan Jepang dan bentuk negara Indonesia kan negara kesatuan dan bentuk republik. Sebagai negara kesatuan, Indonesia terdiri dari 37 provinsi yang tersebar di seluruh Kepulauan Indonesia, sedangkan sebagai negara republik, Indonesia dipimpin oleh presiden yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Monarki di Jepang itu mengikuti sistem kalender tersendiri, dianggap sebagai monarki tertua di dunia. Di sisi lain, kekuasaan pemerintahan Jepang dipegang oleh Perdana Menteri dan beberapa anggota yang terpilih dari parlemen Jepang. Jepang merupakan negara yang
seringkali melakukan pergantian Perdana Menteri. Namun pergantian tersebut ternyata tidak mempengaruhi kondisi dalam negerinya, karena pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan jalannya masing-masing. Kelebihan Jepang dibandingkan negara lain adalah hampir tidak pernah terjadi demonstrasi hingga kerusuhan besar yang menimbulkan banyak korban. Selanjutnya kita masuk ke sistem hukum tata negara. Sistem hukum tata negara Indonesia didasarkan pada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk yang terakhir pada tahun 2002. Perubahan di sini bisa disebut amandemen. Sistem hukum tata negara Indonesia secara umum dapat digolongkan sebagai sistem hukum nasionalis atau sistem hukum kontinental. Sistem hukum nasionalis berarti bahwa hukum Indonesia didasarkan pada kebudayaan, adat istiadat, dan nilai-nilai lokal. Sedangkan sistem hukum kontinental didasarkan pada hukum tertulis yang biasanya berasal dari kode-kode hukum yang dikembangkan oleh pemerintah. Di Indonesia sendiri, sistem hukum tata negara juga dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif terdiri dari presiden dan menteri, kekuasaan legislatif terdiri dari MPR dan DPR, sedangkan kekuasaan yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, KY, Komisi Yudisial, dan MK Mahkamah Konstitusi, dan pengadilan-pengadilan lain di bawahnya. Selain itu, dalam sistem hukum tata negara Indonesia juga terdapat pengaturan mengenai hak asasi manusia seperti hak atas kebebasan berserikat, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan hukum. Hak asasi manusia tersebut dilindungi oleh undang-undang dan pengadilan yang independen. Kemudian tradisi hukum Eropa kontinental menyebar keluar dari Eropa, terutama melalui penjajahan. Akan tetapi, terdapat pula negara-negara yang menjalani tradisi Eropa kontinental meskipun tidak pernah dijajah, dan Jepang merupakan salah satunya. Jepang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Jerman. Sistem hukum Jerman sendiri kemudian dikenal sebagai tradisi hukum Eropa kontinental. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Jepang menerapkan tradisi hukum Eropa kontinental karena hukum yang berlaku di Jepang terpengaruh dari hukum Jerman. Penerapan tradisi hukum Eropa kontinental di Jepang dapat dilihat dari adanya kodifikasi terhadap hukum pidananya, yaitu KUHP Jepang atau KUHP Jepang yang dihapus dari kode penal Prancis, di mana telah diketahui bahwa tradisi hukum Eropa kontinental lebih tertekan pada sumber hukum tertulis dan terdapat kecenderungan dilakukan kodifikasi terhadap hukumnya. Selain itu, pentingnya sumber hukum tertulis dalam ketatanegaraan Jepang dapat dilihat dari pasal 2 Konstitusi Jepang yang menyatakan bahwa tahta kekaisaran harus merupakan kedinastian dan diwariskan sesuai dengan Undang-Undang Istana Kaisar. Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa ternyata sumber hukum tertulis atau dalam hal ini undang-undang di Jepang memiliki peran yang penting dalam perkembangannya. Sejarah hukum Jepang semakin beragam, mengingatnya beberapa hukum negara lain pernah dipakai dalam rangka pembentukan hukum Jepang. Pembabakan hukum asing yang digunakan di Jepang dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap 1 pada abad ke-7 dan ke-8, Jepang mengadopsi sistem politik dan hukum China. Tahap 2 pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20, pada masa ini hukum Eropa, Prancis, kemudian Jerman diadopsi di Jepang. Tahap 3 pasca Perang Dunia Kedua, di masa ini Jepang kalah perang dari Amerika Serikat, dan karenanya dalam periode ini beberapa undang-undang diamandemen berdasarkan hukum Amerika Serikat. Selain konstitusi, jenis hukum lain yang dipengaruhi hukum Amerika adalah hukum acara pidana Jepang yang mengadopsi hukum acara pidana Amerika. Ini menjadi keunikan tersendiri, sementara kitab hukum pidana Jepang mengadopsi Prancis dan Jerman yang memiliki tradisi hukum perdata atau Eropa kontinental. Hukum acara pidana Jepang mengadopsi Amerika atau hukum adat atau yang biasa disebut Anglo-Saxon yang memiliki tradisi hukum yang berbeda dengan hukum perdata. Sekian dari pemaparan saya di atas mengenai perbandingan hukum tata negara Jepang dan Indonesia. Mungkin dari beberapa pemaparan materi yang telah saya sampaikan tadi, mungkin ada yang dipertanyakan. Ada nih Bang. Pertanyaan pertama nih ya. Ya. Nah, kira-kira kedua negara ini menganut konstitusinya apa ya? Kedua negara ini ya, dari Indonesia sendiri itu menganut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Jepang sendiri itu menganut konstitusi pasca perang yang dibentuk atau disahkan pada tanggal 3 November tahun 1947. Hmm, Paham? paham. Nah, ada lagi nih Bang.
Kalau dari bentuk negaranya, dari kedua negara ini bentuk negaranya tuh apa ya? Oke, mungkin dari bentuk negara Indonesia sendiri itu negara kesatuan yang berbentuk republik. Sedangkan Jepang itu dia monarki konstitusional. Jadi dipimpin, kan tadi ada yang kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, kepala negaranya kan dia raja, kan bisa dibilang raja gitu. Nah, itu kan monarki ya. Terus yang pemimpin itunya, pemimpin pemerintahannya itu perdana menteri, yaitu konstitusional karena diatur di undang-undang. Jadi Jepang itu menganut sistem bentuk negaranya monarki konstitusional. Gitu bang. Nah, kalau yang ketiga nih ada apa aja sih? Gimana cara kerja sistem hukum tata negara dari kedua negaranya tersebut itu? Kalau sistem hukum tata negara kedua negara ini itu, kalau Indonesia itu menganut sistem hukum tata negara nasionalis dan kontinental. Sedangkan sistem hukum Jepang itu menganut sistem hukum Eropa kontinental, dan ada beberapa tadi yang dibilang Anglo-Saxon juga, berarti bisa dibilang dia ini gabungan antara Eropa kontinental dan yang hukum adat tadi atau Anglo-Saxon. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Cukup sih bang, udah ngerti, paham. Makasih bang. Oke. Ya, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.